Kosan OI. Gue pengen ngebahas Aldi Taher deh. Menurut lo Aldi Taher tuh gimana? Menurut gue Aldi Taher. Cara dia menggunakan medsos menurut lo gimana? Aldi Taher itu kebetulan klien kita. Klien apa bro? Di kantor hukum gue. Oh. Jadi kita nggak bisa debat dong nih. Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Nggak, karena gue salah seorang yang mengatakan kalau Aldi Taher itu berhak melakukan itu. Iya, bener. Bener kan? Menurut gue Aldi Taher tuh cuman aneh, udah titik. Cuman aneh cara dia menggunakan medsos itu tidak mainstream. Tapi gue mau nanya gimana ya? Kalau dia ngetek-ngetekin orang, Nggak masalah. nggak masalah. Nggak masalah, karena orang itu ngebuka untuk di-tag. Enggak, salah. Aldi Taher kan punya pilihan untuk tidak mengetek kalau dia memang nggak mau ganggu tuh orang. Loh, Ada etika, bro. Bukan cuma ngomong kayak gitu doang, ada yang namanya etika. tapi platformnya itu bisa nge-tag. Ya benar. Kalau bermain pada wilayah itu ya benar. Cuma kan kita hidup ada etika. Kita kan bisa milih nggak mau gangguin orang, takut dia tersinggung atau apa. Ya kalau memang lo bilang pakai bahasa, kan dia bisa unfollow segala macam, emang bisa. Oke. Cuman kita hidup ada nilai-nilai etika yang kita pegang. Makanya gue bilang Aldi Taher tuh cuman aneh. Kalau bicara masalah etika di medsos, itu belum ada rumusnya bro, etikanya seperti apa. Nah orang-orang yang mau panjat sosial, orang-orang yang mau terkenal, emang menggunakan cara-cara aneh. Dan menurut gue sah-sah aja dia ngelakuin itu. Orang dia cuman aneh kalau menurut gue. Cara dia pansosnya tuh aneh. Dan gak berhasil sih kalau menurut gue. Belum berhasil. Karena dia dikalahkan dengan orang akhirnya ngeblok dia. Pertanyaan gue, kapan Aldi Taher pernah ngejelek-jelekin orang secara yang dia nggak punya dasar? Dia menjelekin pertama Dinar Candy kan? Terus maksiat segala macam. Ya walaupun itu memang mungkin bercanda lah atau apa lah ya, bercanda gaya dia lah gitu. Betul, bercanda gaya dia. Dan dia emang katanya bawa-bawa agama. Tapi kan dia punya dasar gue agama. Gue boleh dong ngomong lu maksiat. Bener nggak? Nah balik lagi kalau soal agama itu multi interpretasi lagi. Justru itu, menurut lu tadi kan hal kayak gitu sah-sah aja kan orang ngumumin selama dia ngerasa dia benar dan dia punya dasar. Maksud gue, kalau emang lu nggak bisa terima dibilang kayak begitu, lu tinggal jawab, wah apaan lu kok kayak gini caranya apa segala macam. Ya itu hak jawab dia. Tapi kan semua orang tahu tujuan dia cuma pansos. Tujuan dia itu cuma supaya orang bisa ngelirik. Kalau ngelihat dari tujuan akhirnya, cuma dia menggunakan cara yang aneh aja sih, gitu. Tapi dia tidak pernah nyakitin orang. Nggak pernah nyakitin orang ya, tapi kalau ngeganggu, iya. Ngeganggu ya. Haters pun mengganggu bro. Dan itu sah-sah aja. Misalnya lu jadi selebgram deh, atau lu jadi YouTuber atau artis, kan pasti lu punya likers, lu punya pendukung, lu punya haters. Kadang kan haters itu penyeimbang dari ini kan, dari ini loh. Ya, anggap aja si Aldi Taher itu salah satu dari itu kalau nggak haters. Iya memang balik pada akhirnya kita ngambil sisi positifnya juga kayak gitu. Dari hal-hal yang annoying nih yang buat kita ngeganggu. Iya. Ya kan di-tag-tagin orang kan ngeganggu tuh kan, misal Deddy Corbuzier, apaan sih kayak gitu kan, di-tag sama si Aldi misalnya kayak gitu kan. Bro, kalau menurut gua, orang kalau sudah menjadi public figure, menurut gua, dan dia sudah open medsosnya ke semua orang, dia harus terima apapun yang dilakukan orang lain terhadap orang itu. Kalau menurut gua nih bro ya, maksudnya gini, ada orang yang akhirnya ngebenci dia, ada orang yang pengen main-main ngetek-ngetekin dia atau segala macam. Toh yang ngetek Deddy Corbuzier emang Aldi Taher doang. Banyak kan? Iya. Kayak misalnya di kolom komentar nih, ada orang ngebahas apa, tiba-tiba di-mention Deddy Corbuzier, oh siapa gitu loh. Iya, memang ya balik lagi ke orangnya harus berbesar hati. Makanya yang tidak bisa diterima dari Aldi Taher kan keanehannya itu sebenarnya. Paling gampang ini apa yang kemarin marah-marah tuh? Siapa sih selebgram yang marah-marah tuh, yang cewek? Yang ngegunain itu dengan cara marah-marah yang cewek, yang ribut. Denis Charista. Denis Charista itu kan juga menggunakan cara dia untuk dapetin banyak follower kan. Tapi itu caranya dia marah-marah ke uya-kuya, pansos ke artis. Semua orang tahu tujuan dia cuma pansos.
gitu loh. Tapi karena lucu aja, karena lucu orang jadi follow dia kan. Iya. Di Indonesia kan orang seneng yang kayak gitu bro, buat hiburan. Lu udah stres nih hari-hari lu stres, kerjaan segala macam. Ngelihat Dennis cadel, cewek, cakep, cadel marah-marah. Kan lucu bro. Iya. Iya, ini apa ya bro ya? Ini fenomena baru ya di kita nih ya. Jadi orang mau terkenal jadi sekarang kayak gitu ya. Hah? Viral yang kayak gitu ya. Dan apa? Netizen kita suka sama yang kayak gitu ya. Betul. Menurut lo ini kemajuan apa kemunduran? Ini mencerminkan dari kita yang sesungguhnya. Nggak ada maju, nggak ada mundur kalau menurut gua. Tapi mencerminkan sebenarnya emang seperti itu orang kita. Ini bagus nggak? Nggak bagus. Tapi suatu saat pasti akan ada fase yang orang jadi dewasa pada akhirnya. Gini bro, memang kalau apa mungkin kita udah capek kali, udah stres ya. Gue pernah ngeliat di YouTube ada nggak lo? Ada orang bikin konten, taruh kamera, dia diem aja bro. Iya. Ada 10 menit, ditonton banyak yang nonton. Gue liatin deh, ngapain aja, diem aja gini. Itu siapa ya dulu ya, lupa gue. Jadi netizen kita emang udah sesetres itu kali bro ya, sampai nonton ini ke orang diem gitu gini. Kesepian kali bro. Nggak punya temen kalau gue bilang. Sesetres itu ya, maksudnya kayak gitu tuh ditontonin gitu ya. Iya, makanya lu perhatiin deh. Di TV bilang acara banyak yang nggak mendidik. Yang lebih disuka adalah acara goyang-goyang gitu, acara apa. Ya karena penontonnya suka. Nah sekarang konten-konten edukasi coba berapa yang nonton, dikit kan, nggak laku. Nggak laku. Karena orang sudah tidak bisa diajarin sekarang. Diskusi sains apalah gitu, bang beberapa orang yang nonton. Komunitas itu doang yang nonton kan. Nggak laku. Karena orang pengen nonton yang enteng-enteng. Yang gitu. fresh, yang santai gitu. Kayak Nikita Mirzani, kayak Nick Mir gitu-gitu yang santai-santai, relek-relek gitu. Makanya kayak dahsyat berapa tahun tuh dahsyat inbox. Karena kan begitu-gitu doang. Orang cuma cari hiburan doang. Uyak-uyak deh. Yang udah jelas-jelas settingan. Orang masih nonton. Iya. Karena lucu. Kalau ditanya, kenapa lo nonton uyak-uyak? Lucu. Karena lucu. Gue nggak nonton cuy ya. Atau Dennis lah yang tadi gue bilang. Yang lo bilang, orang makan aja ditonton sekarang. Lo lihat kan? Gue sempat follow si Dennis. Walaupun udah gue unfollow sih sekarang. Kalau dia live, pasti dia lagi makan. Kalau nggak lagi marah-marah. Dia makan loh bro. Makan sambil ngomong nggak jelas gitu. Orang nonton ngeliatin. Ini orang kok aneh banget ya? Gitu ya. Kalau gue ngeliatin gitu. Tapi kok banyak ya? Nah akhirnya tahu nggak jeleknya? Anak-anak yang era-era sekarang, yang baru kenal Instagram, yang umurnya masih remaja, itu akhirnya ngomong, orang makan aja bisa terkenal. Iya. Orang cuman maki-maki orang aja bisa terkenal. Gitu loh. Akhirnya, makanya lu berapa banyak orang yang sekarang ditanya pengen jadi apa? Pengen jadi selebgram, pengen jadi YouTuber. Gak ada lagi tuh insinyur, dokter. Kita dulu kan mau jadi apa? Jadi insinyur, dokter gitu. Sebenarnya yang sangat gue yakin proses di balik itu berat. Kayak si Dennis misalnya, dia bisa kayak gitu. Awalnya seperti apa itu berat. Terus tahu deh Coki Muslim. Namanya mulai ngangkat kan setelah roasting kan, bener kan? Roasting di Gunawarman situ tuh, yang pas roasting Joshua roasting lah. Ngangkat lagi setelah di MLI, jelek-jelekin Atta Halilintar. Dia mulai dari pansos juga awalnya. Gue respect sama Coki gue. Respect. Dibalik dari agnostiknya dia apa lah ya, terlepas dari itunya. Cuma yang gue sukain dari dia rasionalitas dan kemerdekaan berpikirnya dia sih. Betul. Itu tuh. Coki itu beberapa kali menembus batas. Dulu gue ingat banget, gue pengen bikin konten YouTube. Ya, gue berpikir keras gue mau bikin apa. Tiba-tiba Coki Muslim datang dengan jelek-jelekin Atta Halilintar. Yang menurut gue, anjing lu kok jelek-jelekin orang sih? Gitu loh. Yang tadinya orang nggak berani ngelakuin itu. Akhirnya orang begitu semua sekarang. Untuk pansos jelek-jelekin orang. Roasting gitu ya. Ya itulah. Dia berapa kali nembus batas. Emang respect sih gue. Respect. Gue yang salut dari dia tuh, dia orangnya jujur. Jujur terhadap apa yang ada di pikiran dia. Betul. Gitu kan. Orang jadi merdeka itu mahal bro. Susah orang jadi merdeka. Even kayak gue aja, gue kadang mau mengungkapin sesuatu. Nah kalau yang menurut lo, gue udah frontal menurut lo, gue masih mikir, gue mau mengungkapin apa yang ada di pikiran gue aja, gue masih mikir. Kadang gue antar dulu deh, nggak enak sama ini, nggak enak. Masih
jadi orang merdeka susah kan, tapi Coki itu dia udah merdeka banget. Nah maksud gua generasi kita tuh harusnya kayak gitu, merdeka gitu. Apapun yang lo ini, tapi lo harus berani bertanggung jawab. Anjing, berarti lu mengharapkan agnostik semua dong generasi selanjutnya. bukan agnostik bro, bukan agnostiknya, maksud gua ngambil kemerdekaan berpikirnya dia gitu. Jujur gue nggak bermasalah dengan orang mau agnostik, mau agama A, selama dia yakinin itu benar sih gue nggak masalah. Cuman yang membedakan adalah Coki itu tidak ada doktrin di kepalanya. Sedangkan yang namanya agama itu isinya dogma semua bro. Lu gimana kalau semua orang bisa berpikir bebas tanpa dogma, berarti orang tuh udah ninggalin agama semua. Ya balik lagi ke orangnya kalau memang agama dogma semua. Cuma kan maksud gue gini bro, ya kalau di gue ya, maksud gue ada sisi rasionalitasnya juga, nggak semuanya dogma. Tapi memang ada sisi rasionalitasnya juga. Maksud gue jangan mutlak dogma semua gitu. Ya tapi gue gini, gue nggak mau mencampuri agama lain ya. Gue dari gue aja, dari sisi gue. Ya bro, buat orang anak zaman sekarang ya, yang udah ngelihat dunia udah seterbuka ini, dia disuruh ngebayangin mujizat aja itu buat dia tuh udah nggak masuk akal bro. Gue nggak tahu sih dunia mau jadi apa sih ujung-ujungnya. Kalau gue sih nggak takut ya. Kalau gue sih, nah gue yang satu lagi gue ini ngikutin Habib Hussein Jafar Al-Hadar tuh. Bayangin loh, dia berteman sama Coki kan, Coki Muslim. Nah, kenapa dia bisa berteman sama orang kayak gitu? Itu kan jadi pertanyaan sama kita. Ya kan? Gitu bro, apa yang kayak gitu tuh? Nggak, gue pernah dengar alasan Habib itu kenapa dia berteman. Dia bilang kalau menurut dia ya, menyampaikan sesuatu yang baik adalah kewajiban dia. Benar ya. Tapi masalah itu dilaksanakan atau enggak, itu bukan urusan gue. Betul gitu. Dan memang orang yang kayak gitu nggak sedikit bro. Kayak Habib Hussein gitu. Habib Hussein itu gue bisa ngerti kenapa dia begitu. Dia backgroundnya filsafat, ya kan. Dia biasa belajar rasionalitas, logika gitu kan. Jadi dia bisa nyambung sama Coki ya. Nah kalau orang yang mohon maaf yang isinya dogma semua, mana nyambung orang kayak gitu. Kafir lo, murtad lah kayak gitu kan. Sumbu pendek, istilahnya sumbu pendek ya. Sumbu pendek. Iya sih. Tapi ya tetap lah, ujung-ujungnya menurut gue sih jadi akan beragam aja sih. Nggak, maksud gue ya arah gue bukan ngajak orang jadi nggak beragama, enggak. Maksud gue lebih ke kebebasan berpikirnya gitu. Betul. Kemerdekaan berpikir. Jadi lo orang merdeka, lo mau ngapain aja lo merdeka dan bertanggung jawab gitu kan. Kayak gitu. Tapi menurut lo kalau orang sudah terbiasa kebebasan berpikir, ibaratnya sudah seperti pemikirannya Coki lah. Menurut lo orang itu tetap akan bisa kembali nggak? Lo kan sebagai orang yang beragama juga kan sekarang kan. Lo mengharapkan dia kembali kan? Kalau gue pribadi ditanya gitu. Gue nggak ada ke situ. Nggak ke situ ya? Gue di posisi netral aja gue. Ya maksudnya urusan keyakinan, urusan agama lo, urusan lo gitu. Kan ada tuh orang yang begitu senangnya ketika ada artis pakai hijab. Ya, kalau gue nggak gitu bro. Cuma kalau gue respect sama orang yang ya dia mau terlepas agnostik, ateis atau apalah. Yang penting dia bermanfaat buat orang lain, itu aja. Betul. Persoalan dia keyakinan tuh persoalan dia sama itu bukan wewenang gue lah gitu. Yang penting dia nggak merugikan orang lain, dia bermanfaat buat lingkungannya. Gue tuh udah angkat topi sama dia. Mau dia agama apa, mau dia bukan dari golongan gue kan. Daripada ujung-ujungnya persekusi walaupun dia beragama, ujung-ujungnya dia nyakitin orang, KDRT. Ya kan dari agama gue kan Nabi Muhammad kan sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Ya intinya kita harus selalu berbuat baik lah bro. Intinya apa ya, jangan ngerugiin orang lah. Apalagi memaksakan keinginan kita ke orang lain. Betul.